Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Angga Winuyudan Subiakto dengan NIM 245111208. Dan saya Muhammad Gazi Rusfadilah dengan NIM 245111133. Di sini kita akan membuat video tentang penelitian yang membahas tentang analisis kinerja ruas jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Penelitian ini berjudul kinerja ruas area pasar kembang setelah sistem satu arah di kawasan Malioboro. Penelitian ini berfokus pada evaluasi bagaimana kebijakan sistem satu arah mempengaruhi kondisi lalu lintas di salah satu kawasan tersibuk di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Kawasan Malioboro merupakan ikon wisata dan perdagangan utama di kota Yogyakarta. Aktivitas wisata, belanja, dan transportasi umum yang tinggi menyebabkan kepadatan lalu lintas yang cukup parah, terutama di Jalan Malioboro dan ruas-ruas sekitarnya seperti Jalan Pasar Kembang, Pajeksan, dan Gandekan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota Yogyakarta menerapkan sistem satu arah sebagai solusi rekayasa lalu lintas yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa besar perubahan kinerja ruas jalan Pasar Kembang dan sekitarnya setelah kebijakan sistem satu arah diberlakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei langsung di lapangan, meliputi volume kendaraan, kecepatan rata-rata, serta kondisi fisik jalan dan hambatan sampingan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari instansi terkait mencakup volume lalu lintas tahun 2019 yang menggambarkan kondisi sebelum penerapan sistem satu arah. Analisis dilakukan menggunakan acuan manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997 atau MKJI 1997 untuk menghitung kapasitas, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan. Selain itu, penelitian juga menggunakan perangkat lunak PISSIM untuk melakukan simulasi dan memodelkan kondisi lalu lintas aktual di lapangan. Tahap kalibrasi dan validasi dilakukan menggunakan ukuran statistik seperti GEH dan MAPE agar model simulasi yang dihasilkan benar-benar mendekati kondisi nyata. Hasil analisis menunjukkan perubahan signifikan pada kinerja ruas jalan setelah sistem satu arah ditetapkan. Pada parameter derajat kejenuhan, ruas Pasar Kembang mengalami penurunan sebesar 56,06%, yang berarti kepadatan kendaraan berkurang lebih dari separuh. Ruas Pajeksan menunjukkan penurunan paling besar, yaitu 65,52%. Sementara itu, Jalan Malioboro mengalami penurunan kecil sekitar 4,36%, dan Jalan Gandekan justru mengalami peningkatan sebesar 3,13%, menandakan adanya perpindahan arus kendaraan ke jalur alternatif tersebut. Namun, pada parameter kecepatan rata-rata, seluruh ruas jalan mengalami penurunan. Penurunan kecepatan tertinggi terjadi pada Jalan Gandekan sebesar 40,92%, sedangkan Pasar Kembang dan Malioboro turun sekitar 30%. Tingkat pelayanan atau level of service bagian besar tetap pada kategori E, menandakan volume lalu lintas masih tinggi terhadap kapasitas jalan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan satu arah berhasil mengurangi tingkat kejenuhan pada ruas utama seperti Pasar Kembang dan Pajeksan. Hal ini menunjukkan bahwa aliran lalu lintas di ruas tersebut menjadi lebih lancar. Namun, penurunan kecepatan rata-rata di semua ruas mengidentifikasikan bahwa pengalihan arus lalu lintas menyebabkan redistribusi beban ke ruas lain, seperti Jalan Gandekan yang kini menanggung volume kendaraan lebih besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan satu arah perlu diimbangi dengan pengaturan simpang, sistem sinyal yang adaptif, serta manajemen arus kendaraan di ruas alternatif.
Secara keseluruhan, penerapan sistem satu arah di kawasan Pasar Kembang memberikan dampak positif dalam mengurangi derajat kejenuhan dan memperbaiki kelancaran arus lalu lintas. Namun, efek samping berupa penurunan kecepatan rata-rata di seluruh ruas menunjukkan bahwa perencanaan sistem lalu lintas harus mempertimbangkan keseimbangan antar ruas jalan. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah terus memantau kondisi arus pasca penerapan sistem satu arah, serta melakukan optimalisasi melalui pengaturan sinyal, perbaikan geometri simpang, dan penyediaan fasilitas penunjang bagi pengguna jalan. Dengan demikian, kebijakan satu arah dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelancaran transportasi di kawasan Malioboro. Baik, sekian video yang kami berdua dapat sampaikan dan infokan. Saya Muhammad Gazi. Saya Dewangga. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.